Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erlan Angga Purnama. Pada kesempatan ini saya Erlan Angga Purnama dengan INPM 120020404 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran organisasi. Jadi teman-teman, kembali lagi di channel ini. Yang belum memahami tentang belajarnya organisasi, tepat ya, berkunjung di channel pada kesempatan kali ini. Tidak berunjung lama-lama, kita mulai saja pembelajaran yang singkat, padat dan jelas. Semoga bermanfaat. Saksikan video kali ini. Oke teman-teman semuanya, mari kita membahas, mengulik ya, bagaimana materi tentang pembelajaran organisasi. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ada juga yang dinamakan konsep organisasi belajar. Jadi teman-teman tidak hanya mengonsepkan ya sebuah perjalanan hidup, tapi teman-teman juga harus mengonsepkan dalam pembelajaran organisasi. Organisasi merupakan sebuah proses teman-teman. Jadi teman-teman mau belajar untuk memapping ya, belajar untuk mengonsepkan segala macam, tepat di mana teman-teman harus mempelajari tentang organisasi. Jadi merupakan proses pengembangan fenomena teman-teman karyawan dalam organisasi. Jadi pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi di mana organisasi pembelajaran atau konsep organisasi pembelajaran itu adalah mengkonsepkan kedua dari organisasi dan pembelajaran, yaitu adalah sebuah proses ya, tahap per tahap atau step by step. Oke, kemudian teman-teman juga harus bisa memahami tentang gitu kan, tingkat organisasi pembelajaran. Jadi tidak hanya organisasi secara general, tapi teman-teman juga harus memahami dan mengetahui tentang pembelajaran tingkat organisasi pembelajaran. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Gitu ya. Teman-teman juga harus bisa memecahkan sebuah masalah. Dengan cara apa? Teman-teman harus mempunyai apa gitu kan. Teman-teman harus berpikir sistem. Ya, teman-teman tidak bisa begitu saja untuk berjalannya organisasi, tapi teman-teman harus bisa memikirkan sistem gitu. Sistem disandarkan dengan teknis seperti itu. Apa sih yang bisa dikatakan berpikir sistem gitu kan? Sistem keseluruhan terhadap interaksi antar unsur teman-teman dalam batas lingkup tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Itu adalah sebuah sistem yang dimana akan dijalankan ketika kita menjalankan sebuah organisasi. Kemudian yang kedua ada personal materi ya, dimana teman-teman juga harus punya bahan-bahan yang akan diluangkan di situ. Selanjutnya juga harus bisa menyiapkan mental model yang dimana sikap diri kita ingin tahu gitu, ingin menguasai, ingin belajar dan ingin segalanya itu harus punya. Selanjutnya harus membangun visi bersama dengan teman-teman di dalam tim organisasi tersebut. Kemudian tidak lupa juga harus mempunyai tim pembelajaran, di mana di situ akan dimulainya dialogika, berkomunikasi. Ya, jadi teman-teman harus bisa memahami, mempunyai tingkatan-tingkatan organisasi pembelajaran yang tadi saya katakan, bisa dilihat. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman harus ada yang dinamakan teori pembelajaran dalam organisasi. Praktek itu mudah, kalau praktek tanpa teori itu akan sulit. Ya, jadi oke teman-teman, kita beranjak ke teori pembelajaran dalam organisasi. Ada 3 teori pembelajaran. Yang pertama ada operant conditioning atau skinning. Yang kedua adalah classical conditioning. Ya, yang ketiga itu ada social learning theory. Jadi ketiga teori ini teman-teman yang di atas harus bisa dipahami untuk berlanjutnya untuk pembelajaran organisasi. Oke, baik, selanjutnya teman-teman harus bisa memahami model pembelajaran masyarakat. Teman-teman harus bisa
Mode pembelajaran yang pertama itu adalah model proses memperhatikan. Perhatikan terus menerus, pasti ntar juga akan paham, mengetahui segala macam. Kedua, teman-teman itu harus mempunyai model proses mengingat. Ketika sudah memperhatikan, teman-teman juga harus bisa mengingat, gitu kan, apa kemarin yang telah dibelajari, gitu kan. Selanjutnya, teman-teman itu harus mempunyai proses mesin untuk meniru, ya. Meniru adanya kreatif dan inovasi, di situ kolaborasikan untuk bisa ketika teman-teman akan membuat sebuah karya, ya, entah itu melihat dari yang lain ataupun berinovasi dan berkreasi sendiri. Oke, sekarang beranjak ke teori pembelajaran dalam organisasi. Teman-teman, teori pembelajaran ada 3. Yang pertama itu adalah Skinner, yang kedua itu adalah Classic Conditioning, yang ketiga adalah Social Learning Theory. Jadi ketiga teori ini teman-teman harus pahami, ya. Kesimpulannya dari ketiga teori tersebut adalah membahas tentang bagaimana caranya kita menjaga proses ataupun step by step untuk melakukan sebuah organisasi sesuai dengan alur ataupun peraturan yang ada di dalam organisasi. Itu inti dari ketiga teori tersebut. Teman-teman harus bisa memahami, baca, dan pahami. Selanjutnya teman-teman, mungkin kesimpulan dari materi yang saya sampaikan terhadap pembelajaran organisasi. Yang penting teman-teman harus bisa memahami apa itu pembelajaran organisasi, teman-teman. Jangan malas untuk mengulik sebuah organisasi, karena di organisasi hidup kita adalah sebuah struktur ataupun bagan di dalamnya. Jadi teman-teman, pahami sebuah organisasi. Jangan sampai lupa organisasi itu apa, kegunaannya apa, fungsinya itu apa, tujuannya apa. Selaraskan hati, karena kehidupan kita akan berjuang di dalam sebuah organisasi. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf dalam pembelajaran dengan Erlangga Purnama. Barangkali teman-teman masih kurang paham, bisa komen, ya, komen di bawah ini. Jangan lupa juga like, subscribe, ya, dan share video pembelajaran di tema 9 tentang pembelajaran organisasi. Saya juga masih belajar, memberikan ilmu, mentransferkan ilmu. Kita juga sama-sama belajar. Koreksi, komen di bawah ini. Good luck, sampai ketemu lagi.